Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasanya kita kembali melaksanakan pembelajaran jarak jauh kerjasama dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan Gugus 1 Kecamatan Lemah Hungkuk. Kalian akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh bersama Ibu. Nah, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Lia Megasari. Ibu bertugas mengajar di Sekolah Dasar Negeri Pesisir Baru Kota Cirebon. Baiklah anak-anak, kelas 3 seperti biasanya Ibu selalu mengingatkan untuk kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Dan tetap belajar di rumah. Belum melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Baiklah, Ibu akan awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kita lihat semua ya tampilan di layar, Ibu akan menjelaskan materinya. Ya, selamat menyaksikan anak-anak. Baiklah, pembelajaran kita hari ini untuk kelas 3 yaitu tema 1, subtema 4, pembelajaran 4 sampai 6. Baiklah anak-anak, kita akan melaksanakan pembelajarannya yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Ya, kita lihat di sini bagaimana tumbuhan berkembang biak. Ada dua cara tumbuhan berkembang biak. Yang pertama secara generatif atau melalui perkawinan. Kemudian yang keduanya secara vegetatif, yaitu dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Artinya perkembangbiakan secara vegetatif ini tidak melalui proses perkawinan atau tidak adanya peleburan sel jantan dan sel betina, namun dapat dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Jelas ya anak-anak ya, kalian bisa membedakan apa itu perkembangbiakan generatif dan apa juga perkembangbiakan vegetatif. Perbedaannya, generatif dilakukan dengan proses perkawinan, sedangkan vegetatif dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat di sini apa sih perkembangbiakan vegetatif itu? Ya, perkembangbiakan vegetatif dilakukan tanpa ada peleburan sel jantan dan betina. Jelas ya, berarti tidak melalui proses perkawinan seperti perkembangbiakan generatif. Jadi vegetatif itu kebalikannya. Ya, kalian dapat membedakan ya. Ibu yakin kalian pasti sudah paham ya membedakan vegetatif dan generatif. Kemudian generatif ada dua cara anak-anak. Ada alami dan ada buatan. Nah, untuk vegetatif alami dilakukan tanpa bantuan manusia, sedangkan untuk vegetatif buatan jelas dilakukan dengan bantuan manusia. Nah, nanti kita akan lihat contohnya vegetatif alami itu apa saja sih. Oke, yang pertama ada tunas, kemudian yang kedua apalagi kalian masih ingat tidak bagaimana perkembangbiakan vegetatif? Kalau tunas itu contohnya pada tanaman apa? Pada pohon pisang. Nah, berkembang biak secara tunas. Nah, kemudian yang kedua ada akar tinggal. Nah, untuk perkembangbiakan akar tinggal ini adalah perkembangbiakannya dilakukan dengan akar yang menjalar di dalam tanah atau biasa kita sebut sebagai rizoma ya. Nah, contohnya apa itu? Ada lengkuas, jahe, kunyit ya, dan lainnya. Kemudian selanjutnya apalagi nih? Contoh vegetatif alami. Kalian sudah tahu? Ya, betul, ada geragi. Nah, kalau geragi ini kebalikannya dari akar tinggal. Contohnya stroberi. Kemudian juga ada spora. Spora juga termasuk perkembangbiakan secara vegetatif alami. Contohnya pada lumut, rumput teki. Ya anak-anak ya. Kemudian yang selanjutnya ada
Ya, ada perkembangbiakan secara umbi. Umbi ini nanti dibagi menjadi 3 ya anak-anak ya. Ada umbi lapis, ada umbi batang, dan ada umbi akar. Nah, kita akan bahas nih di materi kelas 3, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami secara umbi. Baiklah, ya kita persiapkan ya anak-anak ya. Kalian simak materinya dengan baik agar kalian paham dan kalian bisa menghafal ya apa sih perkembangbiakan umbi. Nah, ini kita lihat sama-sama nih perkembangbiakan dengan umbi. Yang pertama, Ibu sudah tuliskan di layar ada umbi lapis. Nah, keterangannya coba lihat, perhatikan. Di situ ada gambar apa anak-anak? Ya betul, ada gambar bawang ya, bawang merah. Jadi bawang merah ini salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Selain bawang merah ada apa lagi nih yang berkembang biak dengan umbi lapis? Ada bawang bombay ya, yang berkembang biak juga secara umbi lapis. Nah, kemudian ada umbi batang. Umbi batang itu menyimpan cadangan makanannya di dalam batang. Nah, contohnya ya betul, ada ubi jalar ya anak-anak. Kemudian juga selain ada ubi jalar juga ada kentang, itu menyimpan makanannya, cadangan makanannya pada batang atau berkembang biak secara umbi batang. Kemudian umbi akar kita lihat lagi di sini. Umbi akar contohnya ya di sini digambar ada wortel. Nah, wortel itu berkembang biak secara umbi akar. Kemudian ada apa lagi anak-anak yang berkembang biak secara umbi akar? Ya betul, ada tanaman singkong. Berkembang biaknya sama ya, melalui vegetatif umbi akar. Baiklah, kita lanjutkan, perhatikan soal di bawah ini. Siti memiliki 248 tanaman. Ia ingin menempatkan tanaman tersebut pada 4 tempat. Nah, berapakah tanaman yang ada di setiap tempat? Nah, kalian analisis dulu nih soalnya. Apa yang ditanyakan di soal? Nah, Siti memiliki 248 tanaman. Tanamannya ada 248. Nah, kemudian ia ingin menempatkan tanaman tersebut pada 4 tempat. Jadi 248 itu akan dibagi ke dalam 4 tempat ya anak-anak. Seperti itu ya. Kalian sudah bisa memahami soalnya, apa yang ditanyakan soalnya. Jadi tanaman Siti ini akan dibagi menjadi 4. Kita bisa tuliskan dulu 248 kemudian dibagi 4 karena tanamannya akan dibagi-bagi ke dalam 4 tempat. Nah, kita hitung, kita menggunakan operasi hitung pembagian bersusun ke bawah ya, bersusun panjang. Baiklah, ini 248 kita tempatkan di dalam kurungan ya. Kemudian dibagi 4. 4-nya kita taruh di sebelah kiri dari angka yang akan kita bagi. Seperti itu ya anak-anak ya. Kalian bisa sama-sama mencoba di rumah ya. Otret-otretannya boleh kita coba. Kemudian angka mana dulu? Nah, angka 2 dibagi 4 bisa tidak? Oh, tidak bisa Bu ya. Kalau begitu kita ambil lagi angka sebelahnya jadi 24. Nah, kalau 24 sudah bisa kan dibagi 4 berapa anak-anak? Kalian sudah hafalkan perkalian 4? 4 dikali berapa yang hasilnya 24 atau mendekati 24. Seperti itu ya. Kalau ada yang tidak habis dibagi, bisa kalian cari angka yang mendekati. Tapi 24 habis tidak dibagi 4? Sudah ketemu jawabannya, 24 dibagi 4 dapatnya berapa anak-anak? Ya, betul. Jawabannya 6 ya. Karena 6 dikali 4 hasilnya 24. Maka jika 24 dibagi 4, kita dapat hasilnya otomatis angka 6. Baiklah, kemudian kita taruh di atas ya anak-anak ya hasilnya. Nih angka 6-nya Ibu sudah tuliskan, sudah taruh di atasnya. Kemudian selanjutnya bagaimana? Nah, kita kalikan 6 dikali 4. Kita tuliskan 24 di bawah angka 24 lagi anak-anak ya, sejajar. Kemudian kita kurangi. Nah, angka 8 tidak dikurangi angka manapun atau kita anggap 0. Jadi kita bisa
diartikan 8 ini kita turunkan ke bawah atau tidak dikurangi. Nah, kita taruh 8-nya ke bawah, turun. Kemudian selanjutnya, nah yang tengah 4 dikurangi 4 hasilnya 0, habis. Nah, kita tidak perlu tulis ya kalau hasilnya 0 karena di depan angka 8. Kemudian angka 2-nya juga dikurangi 2, habis ya anak-anak ya, 0. Jadi 24 dikurangi 24, 0. Atau kalian bisa satu-satu menguranginya, 4 kurangi 4, 0, 2 kurangi 2, 0, habis. Jadi sisanya saja yang kita tulis di bawah. Nah, sisanya ini kan ada 8. 8-nya kita bagi ke angka 4 lagi. Seperti biasa, di sebelah kiri kan masih ada angka 4. Kita bagi lagi, 8 dibagi 4 itu berapa ya? Nah, kalian punya mainan 8, kemudian dibagi 4 orang, berarti satu orang dapat berapa mainan? Bisa seperti itu ya, untuk memudahkan kalian berpikir dalam pembagian. 8 dibagi 4, bendanya ada 8, orangnya ada 4, jadi satu orang oke, betul, mendapatkan 2 ya. Jadi 8 dibagi 4 itu ada 2, karena 2 dikali 4 hasilnya 8. Nah, 2 kali 4, 8, kita tuliskan lagi di bawahnya anak-anak. Kita kurangin lagi seperti cara yang tadi di atas. Oke, 8 dikurangi 8 hasilnya 0, habis. Artinya 248 dibagi 4 hasilnya adalah 62 yang di atas ini. Nah, pembagian ini selesai karena sudah 0, sudah habis nih. Artinya operasi hitung ini selesai. Oke, baiklah. Jadi, tanaman yang ada di setiap tempat sebanyak 62 buah tanaman. Begitu anak-anak ya, jawaban dari soal yang tadi Ibu contohkan kepada kalian. Sampai di sini kalian paham ya? Baiklah, selanjutnya kita lihat gambar lagi. Ya, cara mencangkok tanaman. Di sini ada 3 gambar. Gambar A, gambar B, dan gambar C. Nanti Ibu akan terangkan satu persatu ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu nih di gambar A. Baiklah, kita perhatikan gambar A ya. Di situ pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Seperti di gambar tuh, cara pertama untuk mencangkok yaitu dengan mengupas dahannya ya hingga bersih dari kulitnya. Nah, panjangnya sekitar 5-9 cm. Nah, sudah paham ya anak-anak ya untuk langkah mencangkok yang pertama ini. Kemudian yang kedua, bagaimana? Nah, tutup luka pada dahan dengan tanah subur. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik. Nah, kemudian selanjutnya langkah yang ketiga di gambar C. Nah, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali seperti di gambar. Nah, kemudian siram cangkokan itu setiap pagi dan sore ya. Jadi disiram anak-anak setelah kalian mencangkok. Nah, kemudian biasanya akar tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Baiklah, selanjutnya, nah di sini ada keuntungan mencangkok. Nah, mengapa dilakukan mencangkok anak-anak? Karena jelas ada keuntungannya ya. Nah, mencangkok itu kan termasuk vegetatif buatan karena jelas dilakukan oleh manusia, oleh bantuan tangan manusia. Nah, di sini kenapa dilakukan proses mencangkok dengan bantuan manusia? Nah, di sini ada keuntungan jika kita melakukan proses mencangkok dalam pertumbuhan tanaman ya yang kita pelihara. Nah, keuntungannya apa saja anak-anak? Jika kita melakukan proses cangkok pada tanaman, ya yang pertama buah yang dihasilkan lebih lebat dan banyak ya. Kemudian yang kedua dapat berbuah dengan cepat dari proses pertumbuhan
alami atau biasanya. Jadi kalau kita mau cepat kita cangkok saja ya. Kemudian yang ketiga, mutu ya atau kualitas yang dihasilkan lebih baik dari induknya. Jadi kalau dia kualitasnya sebenarnya rasanya asam, dengan dicangkok bisa tidak jadi manis, bisa anak-anak ya, atau yang tadinya bentuknya kecil bisa menjadi lebih besar seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat sama-sama. Ayo berkreasi. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik ya, yang kita tempel-tempel di kertas, di buku gambar ya anak-anak? Nah, warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Nah, siapa yang sudah pernah membuat mozaik kelas 3 ya, biasanya kerajinannya membuat mozaik. Nah, ini ada gambar bunga. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah anak-anak ya, bersama-sama. Kalian sediakan buku gambar, kalian gambar bunga yang sederhana seperti ini, kemudian warnai dengan menggunakan kertas. Caranya bagaimana? Ada kertas warna-warni, kalian bebas menggunakan warna yang kalian suka. Kalian potong kecil-kecil, kemudian kalian tempel-tempelkan di dalam gambar bunga tersebut ya. Oke, baiklah, selanjutnya bunga nasional. Apa itu bunga nasional? Adalah bunga yang mewakili karakteristik negara tersebut. Jadi setiap negara itu punya yang namanya ciri khas dari bunga nasionalnya ya, yang tumbuh di negara tersebut, yang sebagai khas negara tersebut. Kemudian di sini Ibu ada contohkan 3 bunga ya. Apa saja sih bunga ini sebenarnya, berasal karakter dari negara mana? Nah, di sini ada bunga mawar, dikenal sebagai bunga negara Inggris. Berarti kalau bunga mawar ini simbol atau karakter dari negara Inggris. Kemudian ada bunga apa lagi? Selain bunga mawar yang menjadi karakteristik suatu bangsa ya, atau bunga nasional. Ya, di sini ada bunga tulip. Nah, kalau bunga tulip dari mana ini? Dikenal sebagai bunga negara Belanda. Jadi kalian bisa membedakan ya. Negara Inggris ada bunga mawar. Kemudian untuk negara Belanda ada bunga tulip. Kemudian, nah yang terakhir Ibu tuliskan bunga nasional Indonesia. Nah, kalau bunga nasional Indonesia ada 3 nih, banyak. Yang pertama bunga melati putih atau biasa disebut dengan puspa bangsa. Kemudian ada bunga anggrek bulan. Ini juga karakteristik negara Indonesia ya, atau kita biasa sebut puspa pesona. Dan yang terakhir ada Rafflesia arnoldi atau bunga puspa langka. Nah, baiklah anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini Ibu akan bacakan ya. Yang pertama, perkembangbiakan dapat dilakukan dengan alami atau dengan bantuan manusia ya. Yang alami sudah tadi, dan buatan juga sudah tadi Ibu contohkan ya, mencangkok itu. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan dengan bantuan manusia, contohnya dengan mencangkok. Nah, dengan tujuannya mempercepat pertumbuhan tanaman. Kemudian yang 3, membuat kreasi mozaik dapat menggunakan bahan daun kering untuk dan bahan alam lainnya. Jadi selain kertas bisa juga menggunakan dari daun kering. Kemudian yang keempat, menyelesaikan operasi hitung pembagian dapat dilakukan dengan cara pembagian bersusun yang sudah tadi kita sama-sama pelajari. Kemudian terakhir, bunga nasional adalah bunga yang menjadi karakteristik setiap negara. Seperti itu anak-anak. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan ya, bisa tanyakan kepada keluarga di rumah atau langsung bertanya kepada Bapak Ibu guru ya, agar kalian bisa memahami materi pada pembelajaran kali ini anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini Selasa 24 Agustus 2021. Ibu harap kalian dapat memahami ya materi yang telah kita pelajari bersama hari ini. Baiklah, Ibu pamit undur diri. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya.